Pemerintah Kota Tangerang menerima prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU dari 11 pengembang perumahan dengan total luas mencapai 1.637.215 meter persegi. Penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen para pengembang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Syahruddin secara simbolis menerima penyerahan aset tersebut dari 11 pengembang yang turut hadir dalam sebuah acara resmi yang digelar di Patio Puspem Kota Tangerang Selasa 20 Mei 2025. Ya, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan tanda tangan ya kesepakatan serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah Kota Tangerang, dan ini memang yang ditunggu oleh masyarakat. Saya memang terus mendorong untuk menginventarisir seluruh perumahan pengembang yang ada agar bagaimana proses serah terimanya ini bisa ada percepatan sehingga kebutuhan masyarakat fasilitasinya oleh pemerintah ini tidak ada hambatan. Tadi kita lihat kurang lebih ada 11 pengembang developer dan kurang lebih 1.600.000 meter persegi ya. Alhamdulillah ini dengan dukungan dari Kejaksaan Negeri Tangerang, BPN-nya juga ini dalam jangka waktu dekat ada 11 pengembang yang menyerahkan. Diketahui aset PSU yang diserahkan meliputi jalan, taman, drainase, penerangan jalan umum, bahkan area makam dan fasilitas umum lainnya yang tersebar di sejumlah kawasan perumahan. Ya gini kan, kalau kita lihat pembagian itu banyak ya, ada fasumnya itu jalan itu termasuk, ada taman juga. Nah, yang biasa pemanfaatannya juga ada lahan terbuka yang agak luas gitu ya. Nah, ini juga sekaligus yang menjawab sebenarnya pemanfaatan nanti tergantung juga dari bagaimana warga yang menghuni itu berkeinginan memanfaatkannya ya, karena itu fasilitas-fasilitas dibangun untuk mereka. Nah, biasanya pemerintah juga sudah punya rencana seperti apa untuk pembangunan kawasan tersebut apabila fasilitas-fasilitas dirasa kurang ya. Tapi warga juga berhak melakukan pengusulan. Nah, yang pertama misalnya pemanfaatan untuk gedung-gedung olahraga tuh ya. Nah, dan sebagai fasilitas rumah, ada juga rumah sakit. Tapi bentuknya katanya ada bentuk jalan, ada taman, ada juga daerah resapan air, dan ada juga makam. Ya, makam termasuk dari fasilitas termasuk itu PJU ya. PJU juga termasuk yang mereka harus serahkan itu ke kita. Setelah penyerahan ini, pengelolaan dan pemeliharaan PSU akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Tangerang. Memang secara ketentuan gini, kita di dalam kebijakan itu ada dua cara kita bisa menarik menetapkan. Yang pertama ada memberikan insentif, dan kedua memberikan punishment. Ya, insentif ini caranya apa? Tadi cara seperti kita apresiasi. Nah, yang kedua dalam hal punishment, ya bukan punishment lah ya, kita mengingatkan ya. Itu dalam bentuk surat-surat peringatan. Kita ingatkan terus ya, dari yang nggak ada kita kirim surat. Bahkan kita merangkul kejaksaan ya, Gatun itu untuk sama-sama. Ada kasus, kenapa ada kasus apa sulit apa selama itu kita panggil, kita diskusikan. Dan yang berikutnya adalah biasanya pengembang-pengembang itu yang katakanlah belum menyerahkan, kita tunda itu izinnya. Nggak akan saya keluarkan izinnya sebelum Anda serahkan. Sebagian yang udah bisa terima, tarik dong gitu loh. Ini hal seperti yang kita coba lakukan supaya proses percepatan dilakukan. Pemerintah Kota Tangerang pun akan terus mendorong para pengembang yang belum menyerahkan PSU untuk segera memenuhi kewajiban mereka. Jadi pertama mereka bertahap tadi, ya. Dia baru perlu perluasan pemanfaatan lagi bertahap, kan belum mungkin serahkan. Terus yang kedua, memang ini yang kita ada kasus yang lama-lama tadi itu, yang lama-lama satu kadang-kadang udah nggak ketemu itu barangnya, orang nggak ketemu, itu effortnya besar. Nah, dalam waktu debat kita udah berhasil deh Pak. Yang ada tiga pengembang ya, kita usahakan itu udah ditinggal pengembangnya, masyarakat untuk ya sudah kita didampingi kejaksaan, kita lakukan pengukuran ulang, kita ambil paksa gitu. Dan nanti Pak Wali sama Pak Wakil bisa nanti juga ada beberapa dekat akan mengeksekusi itu. Nah, secara formal udah ya, tinggal kita regulasi. Bunga Mahardika Rani, Muhammad Dimas Koiro, Tangerang TV.